Zero. Four. Oh. Ya. Pengertian syar'u man qablana. Secara bahasa, syar'u man qablana terdiri dari beberapa kata, yaitu syar'u artinya syariat atau hukum yang berlaku, man artinya orang, manusia, dan umat, dan qablana artinya sebelum kita. Secara istilah, syar'u man qablana merupakan ketentuan hukum Allah yang dibawa oleh para nabi mereka dan disyariatkan kepada umatnya. Contoh syar'u man qablana. Yang pertama, diharamkannya memakan semua daging binatang berkuku. Yang kedua, diwajibkannya hukum qisas. Yang ketiga, diharamkannya membalas perbuatan buruk. Macam-macam syar'u man qablana. Yang pertama, syar'u man qablana yang disebut dalam Al-Quran atau hadis dan dinyatakan masih berlaku, seperti menyembelih hewan kurban dan haram memakan daging babi. Yang kedua, syar'u man qablana yang disebut dalam Al-Quran atau hadis dan dinyatakan sudah tidak berlaku, seperti Allah mengharamkan semua binatang yang berkuku, lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat pada punggungnya atau yang ada di dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang bagi orang Yahudi, namun tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, syar'u man qablana yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Di dalam syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad, tentunya banyak hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Inilah yang disebut Israiliyat. Yang keempat, syar'u man qablana yang disebut dalam Al-Quran atau hadis dan tidak ada keterangan apakah masih berlaku atau tidaknya, seperti mahar Nabi Musa alaihi salam ketika menikah dengan putri Nabi Syuaib adalah bekerja padanya selama beberapa tahun. Kedudukan syar'u man qablana. Yang pertama, syar'u man qablana yang disebut dalam Al-Quran atau hadis yang dinyatakan masih berlaku. Para ulama sepakat bahwa syariat itu tetap berlaku. Yang kedua, syar'u man qablana yang disebut dalam Al-Quran atau hadis dan dinyatakan sudah tidak berlaku. Para ulama sepakat bahwa syariat itu tidak berlaku lagi karena sudah mansuh atau dihapus. Yang ketiga, syar'u man qablana yang tidak disebut dalam Al-Quran atau hadis. Para ulama sepakat syariat itu tidak berlaku lagi. Yang keempat, syar'u man qablana yang disebut dalam Al-Quran atau hadis dan tidak ada keterangan apakah masih berlaku atau tidaknya. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Yang pertama, jumhur atau mayoritas ulama berpandangan bahwa syar'u man qablana yang keempat ini tetap tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan menjadi dalil dalam hukum Islam. Yang kedua, mazhab Syafi'i berpandangan bahwa syar'u man qablana yang keempat ini tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad dan tidak menjadi dalil dalam hukum Islam. Etimologis, kata asad adalah kata benda abstrak masdar dari sadda yasuddu sadan. Kata asad artinya menutupi sesuatu yang cacat atau rusak dan mengisi lubang-lubang. Sedangkan adariyah adalah kata benda isim dalam bentuk tunggal yang berarti cara-cara dan sebab terjadinya sesuatu. Sadariyah adalah menetapkan hukum larangan terhadap suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan atau dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan terlarang lainnya. Dasar hukum Syadariyah terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat 108. Dari surat tersebut dijelaskan bahwa mengutuk Tuhan atau menyembah agama lain adalah adariyah yang akan menyebabkan adanya sesuatu yang diharamkan, yaitu mengutuk Tuhan. Menurut teologi fisiologi mekanisme pertahanan, orang yang Tuhannya dihina kemungkinan besar akan melakukan pembalasan terhadap Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya yang dihina. Oleh karena itu, sebelum terjadinya balasan penghinaan, pelarangan menghina dewa agama lain merupakan tindakan preventif sadariyah. Dari As-Sunnah terdapat pada Sahih Bukhari nomor 50. Hadis ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang syubhat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu. Macam-macam syadariyah. Adariyah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Dari segi kualitas kemafsadatannya. Dari segi kualitas kemafsadatannya, dariyah dibagi menjadi 4. 1. Dariyah atau perbuatan yang pasti akan membawa mafsadat. Contohnya, menggali sumur di jalan umum yang gelap. Kedua, dariyah atau perbuatan yang jarang membawa mafsadat. Misalnya, menanam pohon anggur. Walaupun buah anggur sering dibuat minuman keras, tetapi hal ini termasuk jarang. Karena itu, dariyah ini tidak perlu dilarang. Ketiga, dariyah atau perbuatan yang diduga keras akan membawa mafsadat. Contohnya, menjual anggur kepada perusahaan pembuat minuman keras. Dariyah ini harus dilarang. Yang keempat, zari'ah atau perbuatan yang sering membawa mafsadat, namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat, melainkan hanya asumsi biasa.
Contohnya, transaksi jual beli secara kredit yang memungkinkan terjadinya riba. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang dariah yang keempat ini. Ada yang berpendapat harus dilarang dan ada yang berpendapat sebaliknya. Dariah dilihat dari jenis kemafsadatan yang ditimbulkan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dariah jenis ini dibagi menjadi dua. 1. Perbuatan yang membawa kemafsadatan, misalnya meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu kemafsadatan. Yang kedua, perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, namun digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram, baik disengaja ataupun tidak. Yang disengaja, misalnya nikah al-tahlil, dan yang tidak disengaja, misalnya mencaci maki ibu bapak orang lain yang mengakibatkan orang tuanya juga dicaci maki orang tersebut. Ketiga, dariah dilihat dari bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu 1. Yang secara sengaja ditunjukkan untuk suatu kemafsadatan, misalnya meminum minuman keras. Hal ini dilarang oleh syarak. Yang kedua, pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan tapi dilakukan untuk suatu kemafsadatan. Contohnya, nikah tahlil. Hal ini dilarang oleh syarak. Yang ketiga, pekerjaan yang hukumnya boleh dan tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya akan mengakibatkan mafsadat, misalnya mencaci sesembahan orang lain. Hal ini dilarang oleh syarak. Yang keempat, pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi kadang membawa mafsadat. Contohnya, melihat wanita yang dipinang. Tapi menurut Ibnu Qayyim, kemaslahatannya lebih besar, maka diperbolehkan sesuai kebutuhan. Pandangan ulama tentang syadariah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa syadariah dapat dijadikan dalil dalam fikih Islam. Mereka hanya berbeda dalam pembatasannya. Imam Malik dan Imam Ahmad sangat banyak berpegang pada dariah. Ulama Malikiyah dan Hanabila dapat menerima kehujahan syadariah ini sebagai salah satu dalil syara'. Mazhab sahabat. Mazhab sahabat adalah pendapat sahabat Rasulullah tentang suatu kasus di mana hukum-hukumnya itu tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, sahabat yang dimaksud adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah, yang langsung menerima risalahnya dan mendengar langsung penjelasan syariat dari beliau sendiri. Oleh karena itu, pendapat mereka dapat dijadikan hujah sesudah dalil-dalil nas. Selanjutnya ada macam-macam. Macam-macam mazhab sahabat ada 4 ya. Yang pertama, fatwa sahabat yang bukan hasil ijtihad. Fatwa semacam ini disepakati menjadi landasan bagi generasi sesudahnya. Yang kedua, fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka dikenal dengan ijma' sahabat. Yang ketiga, ada fatwa sahabat secara perorangan tidak mengikat sahabat yang lain. Para mujtahid di kalangan sahabat memang sering berbeda pendapat dalam satu masalah karena adanya perbedaan tempat dan kondisi di antara mereka. Yang keempat, fatwa sahabat secara perorangan yang didasarkan oleh ra'yu dan ijtihad. Berikutnya adalah dasar hukum mazhab sahabat. Ulama usul memiliki 3 pendapat. Yang pertama, pendapat sahabat tidak bisa dijadikan hujah. Menurut mereka, perkataan mujtahid bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Dan yang kedua, pendapat sahabat dapat dijadikan hujah dan didahulukan daripada qiyas. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Bahkan Imam Hambali mendahulukan pendapat sahabat daripada hadis mursal dan dhaif. Dan yang ketiga, pendapat sahabat dapat menjadi hujah jika dikuatkan dengan qiyas atau tidak bertentangan dengan qiyas. Ternyata ada beberapa permasalahan mengenai kehujahan mazhab sahabat yang pada akhirnya Wahbah Zuhaili mengambil suatu tarjih dengan menyatakan bahwa mazhab sahabat yang merupakan pendapat perorangan bukan merupakan hujah syariah yang berdiri sendiri sebab memiliki peluang benar dan salah. Mazhab sahabat tersebut dapat menjadi hujah yang diikuti ketika memiliki sandaran dalam bentuk nas baik Al-Quran maupun Sunnah. Hello. Hey, oh, ketchup party. Sisi.